Salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Marta Yudano dalam program acara Penolong yang Sepadan. Ada satu firman Tuhan berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tertera di mana? Di 1 Korintus 13 ayatnya yang 11. Nah, menarik sekali ini ada kata-kata kanak-kanak dan dewasa. Kalau kita adalah seorang perempuan, seringkali kita menjadi gelisah kalau kita bercermin, lalu tampaklah di mata kita mulai ada kerutan. Walaupun tipis adanya ya. Lalu kita lihat di leher, wah iya mulai ada kerutan. Lalu ke rambut, nah mulai ada warna-warna putih yang muncul ya. Dan kemudian kalau kita membungkuk, lalu kemudian kita menegakkan kembali badan kita, kita mulai berasa pegal-pegal di area pinggang kita. Membaca, kalau dulu semua tulisan kata-kata yang ada di buku, di majalah itu jelas semua tanpa pertolongan alat bantu yang namanya kacamata. Tapi sekarang kadang-kadang kita harus maju mundurkan buku itu. Kenapa? Karena mata kita sudah tidak sanggup dengan jelas menangkap tulisan-tulisan tersebut. Harus dibantu dengan kacamata. Yang sudah pakai kacamata menemukan kenyataan bahwa minus atau plusnya bertambah. Wah, menyadari hal itu kita langsung berkata, berarti saya sudah tua sekarang, berarti saya tambah tua sekarang. Nah, itu yang seringkali membuat para perempuan, ibu-ibu khususnya menjadi gelisah. Wah, nanti kalau saya tambah tua, suami saya melihat saya sudah tidak seperti dulu lagi dan kemudian dia sudah tidak menyukai, bergairah lagi sama saya, lalu dia meninggalkan saya mencari yang lebih muda lagi. Wah, pikiran-pikiran seperti itu mulai muncul. Atau kemudian kita mulai berpikir bagaimana kalau kekuatan saya semakin menurun, nanti ada banyak pekerjaan yang mulai terbatasi, saya tidak bisa kerjakan lagi seperti dulu. Nanti orang-orang rendahkan saya, anak-anak hina saya karena saya tidak menjadi ibu sekuat pada waktu itu. Nah, ini pikiran-pikiran yang menggelisahkan kita. Dan kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? Kita pergi untuk melakukan perawatan. Wah, lakukan ini itu terhadap rambut, terhadap kulit, terhadap badan dan lain sebagainya. Yang bahkan kita tahu itu harganya luar biasa fantastis kadang-kadang. Saya tidak berkata perawatan itu salah. Atau kita mulai berolahraga supaya badan kita kuat. Itu pun tidak salah, penolong yang sepadan. Tetapi kalau kita hanya fokus terhadap hal itu, satu hal yang saya perlu bagikan adalah konsekuensi sebagai manusia yang hidup di bumi ini memang makin hari, makin bulan, makin tahun bertambah, kita memang akan tambah tua. Kita tidak bisa memungkiri tubuh fisik kita akan semakin menurun keberadaannya. Kita mau lakukan ini itu tidak bisa memungkiri bahwa memang kita akan semakin tua. Dan bahkan kita harus pahami kemudian bahwa ada waktunya nanti kita tidak lagi hidup di atas muka bumi ini, kita meninggalkan bumi ini dan casing fisik ini, tubuh fisik ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu akan kembali ke tanah, akan kembali menjadi debu. Yang kita rawat tadi, yang dengan harga yang luar biasa, ya, yang kita olah ya, raga kita dengan luar biasa itu akan kembali ke debu semuanya. Sekali lagi penolong yang sepadan, saya tidak mengatakan bahwa perawatan itu salah. Saya tidak mengatakan olahraga itu salah. Itu wajib karena kita mengasihi tubuh jasmani kita. Tetapi ingat bahwa ada yang lebih harus kita fokuskan. Dan ini bukan tentang tua, tetapi tentang dewasa. Dewasa tidak berkait dengan fisik kita. Tetapi dewasa berkait dengan inner kita, dengan personality kita, dengan hati kita. Nah, itu yang perlu kita fokuskan di dalam kehidupan kita. Dan perawatannya berbeda. Kita tidak bisa bawa ke klinik begitu ya, ke klinik kecantikan lalu kita minta dipoles kedewasaan kita. Itu sama sekali sesuatu yang berbeda. Kedewasaan hanya kita dapat
ketika kita hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Roh kita diperbaharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan. Roh kita diperbaharui dari hari ke hari karena keintiman kita kepada Tuhan. Kita selalu komunikasi dengan Tuhan. Kita selalu berbicara dengan Tuhan. Kedewasaan akan diperoleh ketika karakter kemanusiaan kita, keduniawian kita diubahkan. Sehingga akan menghasilkan rohani yang baik, kedewasaan yang baik. Dan jangan lupa bahwa pada mulanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 berkata, dan dalam perjalanan hidup ini harus diingat penolong yang sepadan, bahwa kita akan menuju kepada keserupaan dan segambar dengan Tuhan. Dan ini yang harus dicapai lebih utama. Melebihi olahraga kita, melebihi perawatan kulit kita, perawatan wajah kita. Mari mulailah untuk memperhatikan kedewasaan kita. Kiranya nanti kelak kalau Tuhan panggil kita pulang, kita menjadi penolong-penolong yang sepadan, yang dewasa di pemandangan Tuhan. Jangankan menunggu pada waktu nanti kita dipanggil pulang. Kalau hari ini saja kita menjadi istri yang semakin dewasa di rumah tangga kita. Kita menjadi ibu yang semakin bersikap dewasa di rumah tangga kita. Maka suami kita akan berbahagia, anak kita akan berbahagia, seisi rumah akan berbahagia. Untuk itu pastikan tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Tinggalkan semua yang sudah tidak layak lagi ada di dalam kehidupan orang dewasa. Ngambek misalnya, suka marah-marah, merengek, egois, manja, tidak mampu bertanggung jawab, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sudah layak kita tinggalkan. Kita sudah mulai berjalan ke dalam sikap kedewasaan yang Tuhan inginkan. Nanti kita akan banyak lagi dalam episode-episode yang berikutnya, bagaimana kita menjadi penolong yang sepadan, yang dewasa. Yang bukan hanya sekedar cantik, enak dilihat secara fisik, berkata-kata begitu manis, tetapi hanya casing katanya banyak orang gitu ya. Tetapi dia cantik, menyenangkan ketika berkata-kata. Setiap dia ada di dalam komunitas, semua orang merindukannya. Dan semua itu terjadi karena berangkat dari hati yang dewasa. Nah, untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, mari mulai seimbangkan kehidupan kita. Jangan hanya melulu berorientasi kepada hal-hal fisik, tetapi mulailah kepada hal-hal rohani, kepada pembentukan karakter, kepada kedewasaan. Keintiman dengan Tuhan biarlah menjadi sebuah kesukaan. Berdoa, membaca Alkitab, bersedia diproses dalam persoalan, itu juga akan memampukan kita untuk menjadi dewasa. Percayalah Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8:28 mengatakan, mulai hari ini, tetapkan dirimu dan berkomitmen dan berkata, aku mau menjadi penolong yang sepadan, yang dewasa di mata Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi pemirsa sekalian, Tuhan Yesus memberkati.